warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa 'adalal mu'tadain. Ashkurullah-alladzi hadal insana imma syakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan umur, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Sholawat dan salam tetap kita lantunkan untuk pejuang Islam kita, penutup para nabi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini kalian tetap berpuasa, dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Dan berbuka puasa itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada umat Islam. Nah, sore hari ini Ustazah akan menyampaikan dan mengingatkan kembali bagi anak-anak yang sudah tahu mengenai apa saja yang dapat mengurangi bahkan merusak pahala puasa. Ingat ya, yang Ustazah sampaikan nanti adalah hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Beda, yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Kalau membatalkan puasa tentunya kita harus menggantikan puasa bulan Ramadan di hari-hari berikutnya. Tetapi kalau mengurangi pahala puasa, puasanya tidak batal, namun kita termasuk orang-orang yang merugi, karena pahala yang harusnya tadi banyak ketika puasa, pada saat puasa kita melakukan sesuatu, akhirnya kita hanya merasakan capek. Oke, hari ini adalah hari ke-19, insya Allah ya, kita melaksanakan puasa di tahun 1441 Hijriah ini. Tentu kita kurang menyadari kira-kira perbuatan kita selama puasa ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kira-kira puasa-puasa di hari-hari sebelumnya selalu mendapatkan pahala yang banyak atau bahkan berkurang. Nah, kalian harus mengetahui sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama, berbohong. Tentu anak-anak tidak mau dibohongi dengan sesuatu yang kalian tidak inginkan. Begitu juga dengan orang di sekeliling kita. Berbohong adalah salah satu sifat yang Allah tidak sukai. Karena itu kita harus menghindari bohong di setiap waktunya, apalagi di bulan puasa seperti ini. Contoh, ketika anak-anak sedang kumpul bersama keluarga, waktu itu sudah pukul 1. Anak-anak ditanya oleh ayah yang baru pulang dari kerja, "Hai si Fulan, apakah kamu sudah sholat zuhur?" Kemudian Fulan menjawab, "Sudah ayah." Padahal sholat zuhurnya belum dilaksanakan. Nah, itu bohong yang sangat
tidak dianjurkan, sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi dalam mengenai ibadah. Jadi anak-anak, silakan hindari sifat bohong. Yang kedua, kita harus menghindari marah. Marah dalam bentuk apapun. Contoh, kita masih dalam keadaan capek, tiba-tiba siang-siang ada yang ketuk pintu, waktunya istirahat, ternyata ada yang bertamu. Apakah kita harus marah? Jangan, karena tamu itu juga membawa rezeki bagi kita. Jadi tahan amarahnya dalam keadaan apapun. Kemudian ketika kalian misalnya nih pagi-pagi kayak hari libur, kalian kumpul bersama teman-teman tuh di halaman rumah, terus lagi main, kaki keinjek, marah ya tentunya. Tapi ingat, ini bulan Ramadan, jangan sampai marah kalian itu dapat mengurangi pahala puasa. Bagaimana cara kita supaya marah kepada diri sendiri itu bisa hilang? Ketika kita marah, cepat-cepatlah membaca ta'awudz. Setelah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kalian istighfar. Sudah istighfar, ternyata pengen masih marah, kalian duduk. Kalau tadinya berdiri, kalian duduk. Kalau ketika pas pengen marah itu kalian sedang duduk, kalian berdiri, pindah posisi. Kemudian kalau masih pengen marah, cepat-cepat ambil air wudhu. Insya Allah setan yang membisikkan kalian untuk marah hilang. Ingat ya, yang pertama tadi hindari kata bohong, kemudian hindari marah, kemudian yang ketiga tidak tidur sepanjang hari. Tidur diperbolehkan ya, dari segi kesehatan pun tidur itu dianjurkan bagi kita. Tapi tidur yang dimaksud bukan tidur misalnya nih sudah sholat subuh tidur, tahu-tahu bangun nanti jam 9 jam 10 nonton TV, udah itu zuhur tidur lagi sampai jam 3, akhirnya zuhurnya ketinggalan. Nah, apakah yang seperti itu diperbolehkan dalam Islam? Tentu tidak. Tidur boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah tidur, kita harus menghindari cara berpakaian yang tidak dianjurkan oleh Islam, terutama bagi anak yang perempuan. Ustazah minta tolong untuk menutupi auratnya di depan yang bukan keluarganya atau yang bukan muslimnya, karena yang akan dihisab oleh Allah adalah salah satu kalian menutupi aurat atau tidak. Jadi banyak ya anak-anakku sekalian, sesuatu atau hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak pahala puasa. Kemudian yang kelima yaitu berbuat tidak baik. Apa maksudnya berbuat tidak baik? Banyak. Nah, setelah kalian mandi, mungkin sholat apa segala macam, isilah waktu-waktu luang itu dengan perbuatan yang bermanfaat. Tidak jahil dengan teman, karena ini mungkin posisinya stay at home ya, harus di rumah. Bermain dengan teman itu sedikit jarang. Nah, ketika di rumah jangan jahil sama adiknya. Kalau jagain adik ya jagain benar-benar. Jangan sampai perbuatan yang kalian lakukan itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir bagi ustazah, setelah perbuatan yang tidak baik, berkata kotor. Jadi tolong bagi anak-anaknya ustazah untuk tidak berkata kotor. Aktsaru khotoya bani adama fi lisani.
paling banyak dosa manusia berasal dari lisannya. Kenapa? Dari lisanlah manusia bisa menghina sesama, bisa mencaci maki, ya. Contoh, memanggil teman dengan sebutan-sebutan yang tidak harusnya disebut. Namanya Abdullah, dipanggil cungkring gara-gara badannya kurus. Namanya Aisyah, namanya bagus banget loh itu. Karena orangnya kecil, dipanggil pendek. Nah, jangan sampai panggilan-panggilan kita itu atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan dapat menyakiti orang lain, ya. Jadi tolong jaga ucapannya. Jadi Ustazah minta tolong kalian harus bisa membedakan mana yang dapat membatalkan puasa dan mana yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama tadi harus menghindari berbohong, tidak boleh marah, tidak boleh tidur sepanjang hari, kemudian tidak boleh berkata kotor, dan masih banyak yang lainnya. Ustazah kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak dimanapun kalian berada dapat memahaminya dan dapat menjalankannya di setiap waktu, tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan, tetapi bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di sepanjang harinya. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada waktu, insya Allah Ustazah akan menyampaikan beberapa yang akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah minta maaf. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.